Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Diulang, rohnya tebal. Qala rukabu. Coba. Qala irkabu fiha bismillahi majriha wa Tadi mursaha. rohnya Bentar. walaupun berharokat fathah dibaca panjang 2 harokat, ketika dimiringkan juga tetap dibaca panjang 2 harokat. Oh, baik, Ustaz. Wa qala irkabu Wa fi qala rukabu, qafnya panjang. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Ya, di mana Wa majarehanya? hiya tajri bihim. Cukup dulu Pak Haji. Tadi majarehanya di mana? Imalahnya di mana? Imalahnya di bawah huruf ro, majreha itu huruf ro itu, Ustaz. Baik. Sekalian Pak Haji Sahro ini coba dibaca ayat 41. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Iya, bagaimana tadi pengertian imanah itu? Terus apa perbedaan penulisannya tadi bagaimana Pak Haji? Baca imalah baca miring, kemudian ro Memiringkan harokat fathah, coba. harokat fathah Hmm. dibaca miring, yang ro menjadi re. Hmm. Terus dibaca panjang berapa harokat? Dibaca sepanjang 2 harokat. 2 harokat. Nah, ketika berhenti di wa mursaha, hanya itu mat apa namanya Pak Haji? Matobi'i. Nah, coba sekarang diwasolkan. Tidak berhenti di wa mursaha. Wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Lalu diwasolkan menjadi madja ismin fasil. Madja ismun fasir. Karena ada mad tabi'i bertemu dengan apa? Bertemu dengan hamzah. Hamzah di beda kalimat ya. Diperhatikan kembali inna ya. Dengung, jangan lupa nun bertasydid wajib berguna. Masya Allah. Terima kasih Pak Haji Sahroni. Sekarang Mas Eka, silakan dibaca. Setelah ini Pak Haji Darwin dan Pak Ari, Pak Iran Bagus dan Pak Haji Sahroni. Surah Hud ayat 41. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Iya. Jadi titik pelajaran kita tadi di mana, Mas Eka? Di gharib ini Pak. Ya, gharib ya. Amalah. Amalah apa imalah?
Imalah, nggih. Imalah. Oh, di situ ada tulisan imalah gitu Iya, ya. ada di bawah ada tulisannya imalah. Tadi pengertian imalah itu apa? Roknya itu fathahnya itu dimiringkan menjadi re. Jadi re ya. Iya, Pak Ustaz. Rohnya dibaca berapa panjang? Dua Berapa huruf? harokat. 2 harokat. Namanya tadi imalah ya. Iya. Baik. Silahkan sekarang Pak Haji Darwin. Ya, kedengaran tak? Kedengaran alhamdulillah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Masya Allah. Nah, saudara gimana Pak Haji pendapatnya terkait dengan imalah ini? Ya, imalah ini ada seharusnya dibaca majroha, Iya. ada fathah, tetapi karena ada tanda di bawahnya, jadi fathah itu dimiringkan, dibaca majriha. Najari. Nah, kalau di Pak Haji tandanya apa? Tetap tulisan. Ini bulat hitam. Nah, bulat hitam. Tadi kata Pak Haji Bahri sudut. Ini Quran yang dari pemberian dari dari pulang haji Iya, iya. yang warna hijau. Iya, iya, iya. Tandanya kubus kecil, Ustaz. Kubus kecil ya. Masya Allah. Kalau diwasolkan tadi menjadi apa Pak Haji? Coba dibaca. Oh, iya. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Iya. Jadi menjadi mat apa itu Pak Haji? Jadi dari mat tabi'i ya kalau berhenti, kemudian menjadi mat wajib. Mat wajib apa mat jais? Mat wajib apa mat jais ini? Ini satu kata dua kata. Wa mursaha. Kalau terpisah, ini kan dua kata yang terpisah. Nah, dua kata yang terpisah berarti mat wajib ya. mat jais. Oh, mat jais. Mat jais. Iya. Baik, terima kasih Pak Haji. Iya, Mana Bogor? Hujan terus ya? Kadang hujan, kadang enggak, tapi kalau tadi malam hujan lagi. Tadi malam hujan. Selang-seling. Baik. Karena Bogornya bukan di kotanya tapi di kabupaten. Di kabupaten, iya, iya, iya. Baik, teman-teman semua, silakan sekarang Pak Ari dari Sukuan. Silakan. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Nah, rohnya istiqomah tebal. Inna rabbi. Diulang kembali. Inna rabbi laghafurur rahim. Masya Allah. Silahkan, apa yang bisa Pak Ari ceritakan terkait dengan imalah ini? Silahkan. Ya, sama Ustadz. Imalah itu gorib ya, gorib. Salah satu gorib di dalam Al-Quran. Ya, imalah tadi. Gorib itu apa? Gorib itu
ya sesuatu yang apa ya, yang aneh lah, aneh, yang tidak biasa, berbeda dari ya dari pada hal umumnya lah, tidak normal ya, mungkin itu ya Ustaz. Ini tidak normal gitu ya. Kalau tulisannya dengan bacaannya bagaimana? Kalau di sini ya karena saya menggunakan mushaf Madinah, tadi udah Hmm. disebutkan oleh eh, Pak Haji Bahri. Fahdi ya. Ya. Ada ini sih, ya betul, ada apa, belah ketupat gitu ya, belah ketupat kecil, eh, yang nggak penuh juga sih, ada buletan ya, buletan ya, berlubang gitu. Jadi Hmm. imalah tuh memiringkan pada huruf ro ya, fathah menjadi re, seperti itu ya Ustadz. Dibaca 2 harokat seperti itu. Dibaca panjang 2 rakaat. Masya Allah. Baik, sekarang Pak Boni, kemudian Pak Irawan Bagus dan Pak Haji Sordial. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Ya, coba diulang kembali. Jangan sampai keluar ain majre ya. Majre, ha. Itu tahan itu. Baik, Ustaz. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Masya Allah, mumtaz. Gimana penjelasannya? Baik Ustaz, kalau di mushaf saya ini ada tulisan imalah. Mm-mm. Imalah itu termasuk bacaan gharib. Artinya Mm-mm. dia ada, walaupun di sini tulisannya majroha, tapi Mm-mm. bacanya dimiringkan. Jadi antara, kalau nggak salah kemarin dari penjelasan video Ustaz itu antara fathah sama kasroh dimiringkan, jadi antara jadi A jadi E gitu. Benar nggak Ustaz? Yang video kemarin cuma sih lupa. Yang video kemarin ya. Ya, Masya itu Allah. Ustaz. Terima kasih Pak Boni. Selanjutnya Pak Haji Irawan Bagus. Baik, Ustaz. Masih agak batuk-batuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rakabu fiha bismillahir wa qala rakabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Diulang, inna rabbi, binya panjang. Inna rabbi laghafurur rahim. Iya. Gimana penjelasannya Pak Haji terkait Baik, Ustaz. imalah itu? Jadi ketika tadi dibaca majreha, di situ ada hukum tajwidnya yang namanya imalah. Kalau Mm-mm. di mushaf Madinah ditunjukkan dengan tanda ketupat kecil di bawah huruf ro. Mm-mm. Kalau di mushaf cetakan Depak Indonesia itu ditulis dengan huruf miring yang berbunyi imalah. Imalah. Imalah adalah salah satu bacaan gharib, termasuk bacaan gharib, bacaan yang dikecualikan atau itu dibaca bajareha karena menurut jalur Iman Hafiz itu dibaca antara huruf harokat ro dan kasroh sehingga miring. Dibaca 2 harokat sesuai dengan harokat yang ada yang tertera di sana. Begitu, Ustaz. Masya Allah. Terima kasih Pak Irawan Bagus. Sudah paham berarti ya. Terakhir, Pak Haji Sordiaus. Silakan Pak Haji Sordiaus. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rkabu biha Biha, jangan bi. Fi.
وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Masya Allah. Gimana penjelasannya Pak Haji? Penjelasan ya sama dengan kawan-kawan juga, karena ini adalah yang disebut dengan imalah, Gimana? artinya dibaca miring begitu. Dari ro menjadi re. Dan satu-satunya di Al-Quran yang ada kita, kecuali dengan yang apa namanya di riwayat yang lain gitu. Ini di Qiraah Sab'ah dan sebagainya gitu. Baik. Itu kira-kira penjelasan. Masya Allah. Terima kasih Pak Suardiaus. Sekarang Pak Wakili terakhir. Pak Wakili, monitor. Surah Hud ayat 41 halaman 226. Silakan. Ayat 41. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha Bismillahi, lamnya dibaca panjang, lam jalalahnya dibaca panjang. Diulang kembali. Qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Masya Allah. Gimana penjelasannya Pak Wakili? Gimana, Tat? Penjelasannya bagaimana ini terkait dengan ro fathah yang dibaca miring ini? Tulisannya aja. Roha, bacanya majriha. Ini ada keterangannya apa ini ya? Ada istilah tapi lupa ya, tapi bacanya majriha gitu. Oh, Ini kan kecualian apa ini? terlambat yang masuknya ya tadi ya? Iya. Dari tadi teman-teman tadi sudah menjelaskan ini terkait dengan hukum tajwid di ayat 41 ini ya. Kita minta yang paling sepuh ini. Nah, silakan disimak nanti diulang Pak Haji Ahmad Suhar. Bagaimana penjelasan hukum tajwid ini, silakan. Yang ayat berapa Bapak Ustadz? Yang ayat 41, Pak Wakili belum paham. Ya. Jadi di ayat 41 ini ada tulisan yang perlu diperhatikan dan penting. Mas Nara, tolong berhenti sebentar, Mas Nara. Mas Nara, tolong trompetnya berhenti sebentar setelah aku selesai ya. Ini cucu, maaf ya. Saya ulangi, di surat Hud ayat 41 ada suatu tulisan yang perlu mendapat suatu perhatian, yaitu dengan adanya kalimat majroha. Kemudian di bawah ro itu ada di bawah ro atau di atas ro fathah ada tulisan maaf, di bawah ro fathah itu ada tulisan imalah. Imalah itu adalah salah satu bacaan yang khusus atau bacaan gharib. Ada satu di dalam Al-Quran yaitu surat Hud ayat 41. Ro fathah tidak boleh dibaca yang tertulis majroha. Ro fathah harus diimalah, memiringkan bacaan ro fathah menjadi re. Ro fathah ada tanda wakaf fathah berdiri, ini dibaca 2 rakaat yaitu re. Jadi bacaannya menjadi majriha. Itu Pak Ustadz.
kemudian penjelasannya, yaitu tadi sudah saya sampaikan, karena ada huruf fathah di bawahnya ada tulisan imalah, ini merupakan suatu bacaan yang khusus, bacaan gharib, jadi harus dibaca miring 2 harokat. Itu Pak Ustadz. Dari ro menjadi re. Gitu. Masya Allah. Artinya ada bacaan gharib, di mana antara tulisan dan bacaan itu berbeda. Ya. Tadi juga sudah ditambahkan oleh Pak Haji Bahri bahwa perbedaan tanda imalah di Mushaf Madinah dan Mushaf Indonesia itu, kalau di Mushaf Madinah hanya diberi tanda seperti ketupat kecil gitu saja. Gimana Pak Wakidi, sudah paham? Ya, Ustaz. Ya, insya Allah. Baik. Lupa tadi istilahnya. Imalah. Imalah. Sebelum kita lanjutkan ke selanjutnya, kita ulang lagi. Yang ketujuh adalah imalah. Imalah terdapat pada surat Hud ayat ke-41. Perhatikan. Yang ketujuh adalah imalah. Imalah terdapat pada surat Hud ayat ke-41. Perhatikan, dalam ayat ke-41 surat Hud terdapat kata majraha. Dibaca imalah. Imalah adalah membaca harokat fathah dimiringkan ke kasrah. Majraha dibaca majreha. Perhatikan contoh lengkapnya. Wa qala rakabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Berikut yang ketujuh adalah imalah. Imalah terdapat pada surat Hud ayat ke-41. Perhatikan, dalam ayat ke-41 surat Hud terdapat kata majraha. Dibaca imalah. Imalah adalah membaca harokat fathah dimiringkan ke kasrah. Majraha dibaca majreha. Perhatikan contoh lengkapnya. Wa qala rakabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Berikut demikian tadi videonya. Teman-teman semua mudah-mudahan sudah paham dan sudah bisa mengerti terkait dengan hukum tajwid di surah Hud ayat yang ke-41. Jadi imalah itu huruf fathah dibaca kasroh miring, itu intinya. Dan harokat fathah menjadi ya, harokat fathah jadi kasroh miring. Baik, sekarang kita masuk ke ayat 42, di mana ada 2 hukum tajwid yang perlu kita mutolaah. Kita perhatikan kembali sama-sama. Silahkan dulu dibaca Pak Haji Sahro ini, ya, dari Wahia Tajri, ya. Silakan Pak Haji Sahro ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wahia tajri bihim fi maujin kal jibali wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayyar kam ma'ana ya bunayyar kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Coba diuraikan dulu hukum tajwid dari Wahia sampai dengan Kaljibal. Wahia tajri matabi bihim fi idhar safawi. Yang izhar safawi yang mana? Mim sukun bertemu dengan fa. Ya. Mau jingka fa hakiki. Tanwin bertemu dengan kaf. Wanada. Kalau tadi berhenti di Kaljibali, banyak tetap matobi. Tapi kalau misalnya wakaf di lam, fi maujin kaljibal, menjadi apa dia?
Kalau berhenti dari kal jibal mat arid sukun. Mad arid disukun, Masya Allah. Ya. Sekarang kalau misalnya berhenti di ha, bagaimana caranya? Di hak yang Wana nuh. danuhu, berhenti di sini. Wahia tajri bihim fi maujin kal jibali wa nadanuh. Wana danu, apa wana danuhun? Apa berhenti? Ya. Wanadanuh mat arid sukun. Jadi dari konsepnya nun wiqayah itu seperti apa? Gimana Ustaz? Sekarang kalau sudah berhenti di nuh, coba dilanjutkan dengan kaidah hamzah wasal. Fi maujin kal jibal. Oh iya sudah. Ibnahu wa kana fi ma'ziliya bunayyar kam ma'ana. Sekarang tadi berhenti di wana danu, kemudian ibnahu. Ya. Nah, kemudian kalau diwasolkan Wanada nuhun ibnahu wa kana fi ma'ziliya bunayyar kam ma'ana. Kenapa menjadi nun wiqayah? Karena ada apa? Karena ada hamzah wasol. Karena ada hamzah wasol ya. Berarti nanti PR kita yang di surah Al-Isra itu nggak kena. Awalnya bukan karena hamzah wasol. Awalnya karena ada tanwin. Karena ada tanwin bertemu dengan hamzah wasol. Tanwinnya di mana ini? Tanwinnya dhamah tanwin. Dhamah tanwin. Iya. Dhamah tanwin kemudian dibaca menjadi dhamah saja. Tanwin kan dihilangkan kemudian diganti dengan nun wiqayah, nun kecil bawah. Nuhu nibnahu. Terus hamzah wasolnya diapain? Ya apa? Di nun menjadi nun kecil. Nuhu nibnahu. Hamzah wasalnya ya tidak berbunyi. Tidak berfungsi karena berada di ganti dengan nun kecil itu. Ya karena berada di awal apa di tengah apa di akhir? Karena maksudnya di hamzah wasol itu kalau di awal kalimat dibaca apa tidak? Dibaca. Kalau di tengah kalimat? Tidak. Tidak. Berarti tadi ibnahu diganti dengan apa? Karena berada di tengah kalimat. Nun kecil kasroh nun wiqayah. Nuhunibnahu. Baik. Coba sekarang kita ke Pak Haji Darwin. Nah, coba dibaca Pak Haji Darwin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibali wa nadanuhu ibnahu wa kana fi ma'zil
Wa kana fi ma'zilin ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Kita fokus dulu di wanada ya. Silahkan Pak Haji Darwin diuraikan hukum tajwidnya Ya, dari wanada. wanada. Wana itu mat tabi'i, da, juga mat tabi'i, nu mat tabi'i, kemudian hun ketemu hamzah wasal dibaca nuhunib, nahu. Ya, ada jadi ada nun wikoyah di sini. Hukum nun wikoyah. Seperti itu tadi. Jadi Sampai nahu aja. Jadi awal katanya nuhun ya. Ya, nuhun. Nuhun ibnahu. Ketika diwasalkan jadi nuhun. Nah, terus nahu tapi dibacanya nuhunib nahu. Jadi kata ada satu domahnya yang dihilangkan. Iya. Ada satu domah. Kalau di Al-Qur'annya Pak Haji ada tanda apa di situ? Ada di sini hanya ada di atas hak itu ada domatain, kemudian alif yang ada kayak koma gitu di atasnya, terus baru ba yang ada sukunnya, itu aja yang ada. Nggak ada tanda-tanda lain. Tidak ada tanda-tanda lain. Iya, cuman itu aja huruf yang ada di situ. Jadi domatain, kemudian di atas alif itu ada seperti apa itu, koma gitu. Seperti apa, huruf kepala sod. Iya, kepala sodnya. Kemudian ba di atasnya ada sukun, itu aja tadi yang ada. Masya Allah. Cara membacanya sudah benar, cuman penjelasannya belum sempurna. Sekarang Pak Haji Bahri silakan. Ayat 42. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahia tajri bihim fi maujin kal jibali wa nadahu nuhubni Diulang dari wanada. Wanada nuhuni ibnahu wa kana nanya pendek. Wanada nuhu ibnahu, nanya pendek. Coba diulang kembali. Wanada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya. Ya bunay, diulang dari si. Ya bunayya. Ya bunayyarkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ya, diulang kembali dari ya bunayya. Saya masih dengar agak aneh nih, coba. Baik. Ya bunayyarkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ya, jadi ma-nya dibaca pendek ya, banyak, jangan lagi dibaca. Baik, gimana penjelasannya yang wanada nuhun ibnahu? Silakan Pak Bahri. Oh baik, Ustaz. Wanada. Wana itu mat tabi'i, Ustaz. Kemudian da juga mat tabi'i. Nuhunibnahu
ada nun sukun. Jadi ada tanwin, domah tain, ketemu dengan hamzah wasol, ketemu hamzah wasol, sebenarnya tidak boleh. Jadi harokat tanwin tidak boleh digabung dengan hamzah wasol karena di tengah kalimat dibacanya. Jadi tanwin domaten ini bertemu dengan hamzah wasol harus dihubungkan dengan istilahnya dengan jembatan kecil yang dinamakan nun wikoyah. Jadi ada nun kecil dengan harokat kasroh di bawah hamzah wasol yang tidak dibaca gitu, Ustaz. Itu Ustaz barangkali, Ustaz. Masya Allah. 80 nih. Walaupun memang masih ada perbedaan pendapat apakah pas istilah nun wikoyah ini ya. Tapi untuk tahap awal ya boleh. Bagus penjelasannya sudah ya komprehensif ya. Bagus Pak dosen ini. Baik, Ustaz. Silakan Pak Haji Ahmad Suhar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tajri bihim fi mawjin kaljibal. Ya, dengungnya samarnya nggak begitu terasa, tapi dengungnya yang menonjol fi maujin, ya huruf kaf dan qaf. Ulang kembali. Fi mawjin kaljibal. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi makrihi ya bunayya arkam ma'ana. Ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Nah, insyaallah. Silakan Pak Haji. Baik, langsung ke penjelasan yang pokok nih. Ya, nggih. Baik. Wanazanu ini semuanya matobi'i. Ini karena ada hamzah wasol, di bawahnya ada nun kecil yaitu nun wikoyah. Nah, ini nun kecil ini merupakan satu jembatan kecil yang menghubungkan kalimat sebelumnya dan sesudahnya. Sedangkan ambyah wasol ini dilebur atau dihilangkan, tidak perlu dibaca, sehingga bacaannya menjadi wanadanu hunibnahu. Begitu Pak Ustadz. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Itu dulu Pak Haji, yang fokus di situ dulu. Oh baik. Saya kira itu Pak Ustadz. Terima kasih. Cuman koreksi, jangan berpatokan kepada nun kecilnya ya. Jadi ketika menerangkan sesuatu itu bukan faktor nunnya Pak Haji. Bukan faktor nun kecilnya, karena itu tadi di beberapa ada ambyah wasol itu ya. Bukan domah tainnya. Oh, domah tainnya ya. Faktor domah tainnya yang bertemu dengan hamzah wasol. Kalau nun kecil itu tidak semua tempat nanti ada. Kalau misalnya tidak ada nun kecilnya bagaimana nanti gitu. Ya. Tidak berpatokan kepada nun kecil ya Pak Haji ya. Baik. Sekarang Pak Eka, kemudian Pak Haji Irawan Bagus dan Pak Boni, Pak Wakidi dan Pak Suardiaus. Dan Pak Ari juga belum. Gimana Mas Eka? Coba ayat 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibal. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Sebelum masuk ke wanada Nuhun ibnahu, bacanya sudah benar. Tadi izhar safawi ada di mana Mas Eka? Wahya tajri bihim fi mawjin kaljibal. Tadi yang disebutkan oleh Pak Haji Sahro ini, adakah di sini namanya hukum tajwid izhar safawi? Ini
Bihim. Di mana? Bihim. Coba di bihim ketika ada huruf apa bertemu dengan huruf apa? Mim mati bertemu dengan fa. Nah, insyaallah bagus ya, mim sukun ya, dibiasakan dengan mim sukun ya. Sekarang coba masuk ke wanada. Wana, na, matobi'i, da, matobi'i, nu, matobi'i. Ini hunib. Ini apa namanya Pak Ustadz? Kalau ini. Yang tadi teman-teman sudah sampaikan di awal. Nun wikoyah ini ya Pak Ustadz. Tapi bukan karena nun wikoyahnya sebenarnya. Ya. Karena ada domaten bertemu dengan hamzah. Jadi Hamzah ada dua. Hamzah wasol. Hamzah wasol. Sehingga domatennya ini diganti dengan nun supaya bisa melebur ini hamzah wasolnya. Tadi bacanya gimana, Mas Eka? Nuhunibnahu. Ya. Tadinya kan barisnya dhammahnya 2, yang satu lagi kemana? Ya kan sudah diganti dengan nun kecil ini. Masya Allah. Terus belajar ya, Mas Eka ya. Alhamdulillah Pak Ustadz ya. Alhamdulillah dapat ilmu baru di sini. Ya Baik. banyak ilmu baru yang saya dapat di sini Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman semua sudah mulai paham. Sekarang kita masuk ke yang pelajaran berikutnya, dimulai dari Pak Boni. Silakan Pak Boni, Pak Ari, Pak Haji Irawan Bagus, dan Pak Suardi Aul. Silakan Pak Boni, dibaca mulai dari wanada, kemudian sampai akhir ayat 42. Yang dibahas nanti adalah ya bunayyar kamana. Coba. Baik Ustaz. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. Coba diuraikan, ini perhatikan Pak Haji Ahmad Suar dan Pak Bahri penjelasan dari Pak Boni. Silakan. Dari ya Bunaya Ustaz ya? Ya, boleh dari ya Bunaya. Atau dari awal. Dari ya kalau nun yang tadi terkait sudah dengan ya? bacaan sudah cukup penjelasannya, sudah 4. Baik Ustadz, ya ini matobi'i, kemudian ya bunayyar kam ma'ana, ini ada ba nun ba mati atau nun namanya sukun bertemu dengan mim, tapi tidak dibaca baknya, melainkan langsung dimasukkan ke huruf mimnya. Ini termasuk idgham kalau jenisnya Ustadz lupa. Kemudian ma'ana ini nanya, ini nun ini adalah matobi'i, wala juga matobi'i, wala takum ma'a. Di sini ada nun sukun bertemu dengan mim juga. Cuma karena ada tasydidnya, nun tidak dibaca, jadi langsung dimasukkan ke mimnya. Wala takum ma'al, seperti itu. Kemudian kafnya ini matobi'i dan kafirin ini termasuk mat arid li sukun. Kalau nun sukun bertemu huruf mim tadi, idgham apa namanya? Itu lupa Ustaz. Nah, ini tapi juga dimasukkan juga Ustaz kan ya? Dimasukkan kalau ada tasdidnya, cuma saya lupa ininya, jenisnya. Terus al-kafirin ini termasuk alif lam samsiah apa komariah? Alif lam komariah Ustaz. Komariah. Coba sekarang diulang dibaca dari wanada nuhun ibnahu, berhenti di ya bunayya yang bertasydid. Coba ya yang bertasydid.
berhentinya di yang ya bunaya, yang Ya, kedua ya Ustaz ya. ya Baik, yang Ustaz. kedua. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني Ya bunai, ya. Ulang kembali. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني. Nah, lanjutkan tanpa mengulang. Eh, kalau di sini termasuk hamzah wasol jadinya irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Harokatnya kasroh, dhammah, Kasrus, kasroh. kasrus. Nah, penjelasannya? Eh hamzah wasol Ustadz kan di huruf ketiganya itu kan fathah ya jadi kasroh. Hmm. Bener ya Ustadz? Ya, Pak Boni gimana? Ragu-ragu apa gimana? Ragu-ragu Ustadz. Ragu-ragu. Oh, ragu-ragu. Baik, kalau ragu-ragu kita ke berikutnya. Silakan Pak Haji Iron Bagus, kemudian Pak Ari, Pak Kidi, dan Pak Haji Suarga. Silakan. Dibaca dari mana Ustaz? Dari Wanada. Wanada. A'udzubillahi. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين. Na matofi'i, da matofi'i, nu juga matofi'i. Kemudian kalau diwakafkan Nuh itu menjadi mad arili sukun. Kemudian kalau diwasolkan terkait dengan hukum hamzah wasol, maka dhammah tennya luruh menjadi nun wikoyah. Jadi nuhuni nahu nibnah ba sukun dibaca qalqalah nahu itu matobi'i juga, waka ka itu matobi'i, nafi fi matobi'i, ma'ziri itu gunah, hunayya tasdid ya. Arkam ma'ana, kam ma'ana itu berarti arkam ma'ana apa gimana? Arkam ma'ana. Berbeda pendapat nih. Bentar, bukan. Irkam ma'ana, irkam ma'ana itu bak sukun ketemu dengan mim itu idgham namanya idgham mutajanisain. Artinya apa? Artinya pertemuan dua huruf yang berbeda tetapi makhrajnya atau tempat keluarnya sama, ba dan mim di bibir. Jadi makhrajnya sama, kemudian yang berbeda apanya? Yang berbeda ini ya, apa namanya, pertemuan dua huruf yang berbeda. Arti mim dan ba dan mim tadi. Mim dan ba kan itu makhrajnya sama. Yang berbeda apanya? Hurufnya. Kalau huruf memang harus berbeda. Oh, iya. Jadi ada makharijul huruf, ada sifatul huruf. Ya, jadi ya dua huruf berbeda, ya kan? Tapi yang sama adalah tempat keluarnya. Tempat keluarnya sama. Itu makanya namanya idgham apa namanya? Idgham mutajanisain. Susah sekali. Mutajanisain. Itu Ustaz. Nah, penjelasannya kurang bagus ini. Oke. Kalah dari omnya ini, dari Pak Haji Ahmad Suar. Pak Haji Ahmad Suar begitu lengkap penjelasannya. Harus belajar jenengan ke Om Ahmad Suar. Silakan Pak Haji Darwin. Pak Haji Darwin tadi sudah ya di atas ya. Sekarang Pak Ari. Pak Sudah tadi. Sudah tadi, makasih.
Sekarang Pak Haji, Pak Ari, silakan dibaca. Fokus di irkam ma'ana ya. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين. Diulang ma'a ya, fathah a, ma'a ya, diulang kembali. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين. Coba diulang dari hamzah wasolnya. Dikasih harokat apa? Yang irkam mana, Ustaz? Iya, iya. Karena di awal kalimat harus dikasih harokat, menjadi harokat apa? Ya irkam harokat kasroh, Ustaz, karena huruf ketiganya harokat fathah seperti itu ya. Nah, Irkam mana ya tadi udah disampaikan oleh Pak Irawan Bagus ya, bahwa kam ma'ana itu idgham mutajanisen ya. Iya. Karena bak mati menghadapi huruf mim ya. Idgham itu artinya memasukkan, sedangkan mutajanisen itu sejenis ya. Sejenis di sini makhrajnya ya, ba dan mim tuh makhrajnya sama tapi sifatnya yang berbeda. Mungkin itu Ustaz. Terus cara membacanya? Jadi dileburkan Ustaz, dari ba-nya dileburkan ke huruf mim. Seperti itu ya. Dimasukkan. Nah, ini masih kurang ini penjelasannya nih. Silakan Pak Kidi. Yang mulai dari mana tadi ya? Iya, betul. wanada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya rakam ma'ana ya bunayya rakam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Bagus. Silakan Pak Akidi, ada yang bisa dijelaskan? Kalau katanya dengan hukum-hukum tadi yang dijelaskan katanya dengan tanwin ya, atau gomah tanwin tadi ya. Yang itu udah, yang itu sudah Pak Wakili. Oh ya Bunayyar ya. Ya. Ya Bunayyar kam mana. Ya matobi'i. Kemudian kam mana. Jadi idgham mutajalisain. Idgham apa Pak Wakili? Idgham mutajalisain tadi apa ya? Tadi Pak Ari tadi ya. Mutajani sain. Coba. Idgham mutajanisain. Nah. Di bak mati, kemudian dengan mem sukun ya, dileburkan ke dalam mem atau dimasukkan
huruf ke dalam huruf berikutnya. Oke. Kemudian mana Pak Topi'i ya nanya. Kemudian wala juga Pak Topi'i takum itu non mati ketemu non sukun ketemu dengan mem. Coba dibantu tadi. Pak Boni lupa. Itu namanya idgham apa? Idgham mutajanisain. Nah, yang tadi idgham mutajanisain yang tadi. Kalau yang ini apa sama aja dua-duanya? Berarti udah dua peserta yang lupa ini ya. Mohon maaf tadi agak ngantuk ya. Pesan kopi sek toh yo. Itu ada Pak Ajiran bagus, sudah ada kopi Toraja, kopi apa ya. Masya Allah, lupa terus ya. Baik, terakhir Pak Suardi Aus, masih monitorkah Pak Haji? Sebelum kita nonton videonya dan penjelasan dari Pak Haji Ahmad Suar yang sudah mengerjakan PR ya. Gimana Pak Haji? Dibaca saja, dibaca. Silakan. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. Ya, ada yang mau disampaikan Pak Haji? Ya, nyampaikan apa saja apa yang disebut kawan tadi itu juga ada. Kadang-kadang kalau dibeberkan lupa juga. Iya. Rekaman itu udah agak kurang. Tapi insya Allah untuk mempraktekannya ansur-ansur insya Allah bisa. Masya Allah ya. Yang penting agak dibuka mulutnya ya. Fathah A, kasroh I, senyum. Dhammah U, mulut mencucuk. Gitu Pak Haji ya. Terus penggunaan ya, ini yang sering saya sampaikan ke teman-teman. Penggunaan kata kawan itu sebaiknya dihindari. Usahakan dengan kata sahabat, ya, sahabat-sahabat Al-Quran yang tadi, atau teman-teman, karena kata kawan-kawan itu lebih identik dengan para gerwani dulu ya di rumah. Mereka kata itu kawan-kawan ya, jadi menghindari itu ya. Kita ingin seperti sahabat-sahabatnya Rasulullah, kalau memanggil teman-temannya kan sahabatku, nah kan enak ya. Sohib boleh Ustaz, sohib gitu. Boleh, sohib ya boleh. Ya kawan-kawan saja ya, identik dengan apa yang terjadi dulu di 30 September ya. Baik, nah kita menghargai yang sudah menyampaikan PR-nya melalui voice note berdua ini. Silakan Pak Haji Ahmad Suhar. Nah, ini penjelasannya lengkap ini. Nah, mari kita simak bersama-sama. Silakan Pak Haji Ahmad Suhar. Baik, Pak Ustadz. Kita baca ulang dari Wana ya. Dari ya Bunaya saja Pak Haji. Oh, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Di sini yang perlu kita perhatikan ada huruf ba sukun yang bertemu dengan mim tasjid. Ini tidak boleh dibaca atau tidak perlu dibaca dengan ya bunayyar kab ma'ana, sehingga karena ba sukun ketemu mim, yaitu mim tasjid, ini merupakan idgham mutajanisain, yaitu dua huruf yang makhrajnya sama
tetapi sifatnya berbeda. Yang pertama, ba ini mati, sedangkan mim ini hidup. Jadi dibaca ya bunayyar kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Ini juga begitu, nun sukun ketemu mim, ini juga sama, idgham, maka dibaca langsung ke takum ma'al kafirin. Kafirin. Saya kira itu, Ustaz. Ya, itu Nah ya. Tadi ada yang kurang Pak Haji. Nah, ini saya bilang. Jadi Pak Haji sudah memulai dengan sesuatu yang baru di luar peserta yang ada tadi. Kalau bertemu tulisan seperti ini, maka tidak boleh dibaca irkab. Nah, ini yang benar. Tidak boleh dibaca irkab, banyak dibaca. Ya. Tapi karena ini bertemu dengan mim sukunah, tadi dengan huruf mim, maka menjadi idgham. Cuman tadi kekurangannya Pak Haji, karena bertemu dengan mim, maka dibaca dengung. Nah, itu yang kurang tadi. Pak Haji waktu di voice note itu ada itu, dibaca dengung. Itu yang tadi. Jadi awalilah dulu dengan penjelasan bahwa khusus di kalimat ini, kalau ada tulisan irkab mana tidak boleh banyak dibaca. Karena ada ba sukun berhadapan dengan mim. Nah itu menarik kan apa yang disampaikan oleh Pak Haji Ahmad Suhar. Beliau juga menjelaskan ini idgham mutajanisain, pengertiannya apa. Mestinya tadi lebih dilanjutkan. Kalau ba itu makhrajnya ada di mana, mim itu makhrajnya di mana. Sama katanya. Apakah di syafatain apa di mana? Terus sifatnya itu harus dijelaskan. Itu yang kurang. Makanya tadi saya bilang Pak Haji Irawan bagus sebagai ponakan harus belajar ini sama Pak D ya. Pak Bahri, gimana? Ada yang mau ditambahkan? Yang sudah mengirimkan PR. Nah, gimana? Belum dibuka mic-nya. Baca dari mana, Ustaz? Dari Ya ya Bunaya, ya. Dari ya Bunaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayyarkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Penjelasannya barangkali hampir mirip Ustaz, sama kalau maaf nih. Jadi yang tadi kalau dia misalnya berhenti ya bunai gitu. Kemudian kalau dibaca dari awalnya tidak arkabu tapi irkab ma'ana. Tadi sudah dijelaskan idgham mutajanisain karena huruf ba berharokat sukun bertemu dengan mim tasdid. Kira-kira gitu Ustaz. Lalu kalau dibilang cara bacanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Pak Haji, coba kita lihat dulu videonya sebentar. Baik, ya. Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita belajar cara baca ba sukun yang bertemu dengan huruf mim yang berharokat. Atau ini masih lanjutan seri sebelumnya yaitu tentang idgham mutajanisain. Kita akan ambil contoh satu surah saja yaitu surah Hud ayat ke-42. Surah Hud ayat 42. Kita akan fokus ke huruf ba sukun yang bertemu dengan huruf mim yang berharokat fathah. Jangan dibalikin ya. Bukan mim bertemu ba, karena kalau mim sukun bertemu ba beda lagi hukumnya. Ba sukun bertemu mim. Ba sukun bertemu mim dalam hukum tajwid dinamakan dengan idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain itu adalah dua huruf yang bertemu, huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat,
di mana secara makhraj atau tempat keluar huruf sama tetapi sifatnya berbeda. Nah, ini ba sukun sama mim tempat keluarnya sama, dua bibir, tapi secara sifat berbeda. Nah, untuk mengingatkan lagi idgham mutajanisain itu ada apa aja? Ada tak sukun bertemu dal sukun bertemu tak sukun bertemu po sukun bertemu sa sukun bertemu zal sukun bertemu lo. Kemudian yang hari ini kita bahas adalah ba sukun bertemu dengan huruf mim. Biasanya kalau ada ba sukun maka kita baca dengan pantulan ya, wajib mantul. Ya bunayya kab gitu. Ada pantulan. Tetapi ketika ba sukunnya bertemu dengan huruf mim, maka sifat-sifat pada huruf ba sudah tidak terlihat, termasuk sifat qalqalah atau pantulannya. Karena huruf ba-nya lebur atau masuk ke huruf mim secara sempurna, atau dalam hukum tajwid namanya idgham kamil. Masuk huruf ba ke mim dengan sempurna. Sempurna itu artinya sifat-sifat pada huruf pertama sudah tidak kelihatan. Artinya bacanya bagaimana ba sukun ketemu mim itu? Dari ka kita langsung loncat ke mim saja. Jadi ba-nya ini gak usah dibaca dulu, dari ka langsung ke mim. Karena ba-nya sudah lebur atau masuk dengan huruf mim, ya. Karena ini kebetulan mim, huruf depannya mim itu punya sifat dengung, maka selain ditekan juga ditahan, didengungkan. Ya, jadi ini berbeda dengan idgham mutajanisain yang lain. Jangan hanya ditekan masuk ke mimnya, tapi juga berdengung dulu, tahan dulu, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya rkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ya bunayya rkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ya bunayya rkam ma'ana. Nah, jadi ini irkam ma'ana. Gak usah ya bunayya rkab ma'ana. Gak usah mantulin dulu huruf ba, ya. Jangan juga ya bunayya rkam ma'ana. Mimnya kurang dengung ya. Dengungkan dulu ya. Ya bunayya rkam ma'ana, ya, seperti itu. Jadi huruf ba masuk ke huruf mim secara kamil, secara sempurna. Shadaqallahul azim. Tadi katanya apa? Alhamdulillah kita selesaikan bahasan kita kali ini, walaupun sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, berarti sama dengan kita udah selesai juga. Jam 7. Guna dengungnya yang kurang Pak Ustadz ya. Nah, gitu. Berbeda dengan idgham mutajanisain yang lain, ya. Misalnya huruf dal dengan ta. Kalau kurang dengungnya seolah bacaannya menjadi idghar gitu. Ah, begitu Pak Haji. Karena kebetulan bertemu dengan mim. Ya. Nah, tapi jangan dibalik tadi katanya.
Bukan mim dengan ba ya. Kalau huruf mim dengan ba nanti berbeda. Ini ba sukun dengan mim. Nah, jadi menarik nih teman-teman ya. Baik, ya walaupun yang sedikit ini mudah-mudahan ada manfaatnya kata tadi ustazah tadi ya, kita juga udah selesai ternyata nggak terasa. Insya Allah walaupun 2 ayat tadi sangat penting sekali Ustadz, sehingga lebih semuanya merata untuk memahami dan mendalami praktek di dalam mengucapkannya pun. Iya, ya. Intinya, ayo jangan cepat menyerah, harus istiqomah karena belajar Al-Quran itu nadal hayat, sepanjang hayat. Jadi kalau masih ada nafas, itu nggak boleh berhenti, nggak boleh berhenti belajar ya, terutama belajar Al-Quran. Ya belajar yang lain ya boleh, nggak ada salahnya. Belajar IT boleh, belajar ekonomi, perdagangan boleh ya. Tapi lebih belajar hukum boleh, Ustaz. Boleh belajar hukum, dosen hukum. Ya boleh, walaupun hukum kolonial Belanda ya boleh. Nggak apa-apa ya. Jadi tetap belajar ya sepanjang ada ruh dalam badan kita harus belajar, terutama belajar ilmu Al-Quran ya. Sempatkan itu, walaupun itu sekali sepekan misalnya. Kalau bisa 2 kali sepekan, kalau bisa tiap hari ya bisa ya. Kalau bisanya yang penting ada keinginan untuk belajar Al-Quran. Baik, sebelum kita tutup, silakan ada yang mau bertanya, memberikan pendapat, silakan. Ustadz, saya mau tanya tadi. Boleh. Tadi si ustazanya bilang itu ya tentang tadi kan makhrajul huruf tadi sudah dijelaskan sama teman-teman semua. Kemudian si ustazah tadi bilang juga sifatul huruf, sifatul hurufnya berbeda. Jadi kalau nggak salah saya tangkap tadi, ba itu dia sifatul hurufnya ini harusnya ada kol-kolahnya memantul. Iya, betul. Nah, ternyata begitu ketemu mim, nggak usah dipantulkan sifatul hurufnya, tapi masuk ke mim yang sifatul hurufnya, kalau saya tangkap tadi, mengeluarkan huruf dengan cepat dan mudah, apa itu namanya, islaq katanya. Kira-kira gitu. Jadi karena ini idgham kamil, ya sifat huruf daripada ba itu hilang sama sekali. Masya Allah, udah menangkap darah. Yang lain silakan. Menambahkan Ustadz. Boleh, silakan Pak Haji Iron. Ya, jadi kalau kita fokus ke irkam ma'ana, jadi tadi sesuai dengan penjelasan Ustazah juga tadi itu, dan saya juga merasakannya bahwa yang perlu dipahami itu adalah ketika ba sukun ketemu mim. Ya, betul. Jadi bukan ketemu mim tasdid gitu ya. Nah, itu yang ini. Tapi ba sukun ketemu mim, maka ba-nya itu karena ini idgham mutajazinain itu lebur, maka masuk langsung ke mimnya dan ditasdidkan. Nah, ini yang perlu ditekankan gitu. Jadi kalau tidak salah idgham mutajanisan itu semuanya ditasdidkan, ya kan? Khusus untuk yang mim ini karena sifatnya, maka dibacanya dengan gunnah, dengan dengung. Itu yang jadi fokus. Gitu kurang lebih, Ustaz. Betul. Masya Allah. Terima kasih Pak Haji Irawan Bagus sudah menambahkan. Nah, saya mau bertanya dulu ke Pak Wakidi sama Pak Eka. Gimana Mas Eka? Sudah paham? Dibuka mic-nya. Insya Allah sudah Pak Ustadz. Insya Allah bisa ya. Kalau hukum tajwidnya nggak begitu paham, nggak masalah. Sing penting bisa mocone ya. Nah. Pak Wakidi, ya? Tadi Pak Bagus Irawan tadi ya, kalau misalnya itu tidak tasdid pun bacanya tetap sama ya, tetap dibaca apa tadi, ditahan begitu ya. Saya menangkapnya masih karena ada tasdidnya itu, nah sehingga membacanya nanti ditahan
dengan agak lama. Bagaimana kalau kemudian tidak ada tasjidnya? Apakah juga bacanya sama dengan ketika ada tasjidnya, huruf mimnya tadi? Izin menjawab, Ustaz. Boleh, boleh. Jadi prinsipnya gini Pak Wasidi. Jadi prinsipnya adalah ketika bak sukun ketemu dengan mim. Jadi mimnya tuh jangan dilihat ada tasdidnya. Itu pertama. Nah, ketika ketemu itulah maka berlaku hukum idgham mutajanisain. Ya. Ketika kenapa dinamakan idgham mutajanisain itu tadi sudah dijelaskan bahwa ketika ada dua huruf yang makhrajnya sama tapi sifatnya berbeda. Cara membacanya, nah ini cara membacanya juga yang perlu diperhatikan. Cara membacanya adalah huruf yang pertama itu diabaikan, ya kurang lebih begitulah bahasanya, diabaikan dan mentasdidkan huruf yang kedua. Nah itu baru gitu. Jadi jangan terus diambil mim tasdidnya dulu, jangan enggak begitu, tapi huruf keduanya yang kebetulan tadi mim itu ditasdidkan gitu loh. Jadi Pak Waskiti monitor ya. Monitor dia, monitor. Ya. Jadi gitu Pak Waskiti. Jadi yang penting pertama penjelasannya adalah ketika bak sukun ketemu dengan mim. Nah, bukan berarti mim itu nanti ada apa, bukan begitu. Tapi ketika bak sukun ketemu dengan mim, maka berlaku hukum idgham mutajanisain. Nah, cara membacanya adalah dengan meleburkan atau meniadakan atau mengabaikan huruf pertama yang dimana ba yang semestinya kalau misalnya tidak ada mim ketemu mim atau ketika diwakafkan di ba itu maka sifatnya menjadi salah satu adalah qalqalah misalnya gitu kan, qalqalah. Tetapi ketika ketemu dengan mim maka ba-nya itu lebur, tidak dibaca, langsung masuk ke mim. Nah, setiap idgham mutajanisain itu huruf keduanya itu ditasdidkan. Nah, itu baru begitu. Itu kurang lebih Ustaz. Mohon maaf kalau bisa kurang berkenan. Ya, ini menarik ini Pak Wakili. Jadi pekan depan kita membahas gimana Pak Wakili? Berarti itu mesti ditasjidkan ya? Iya. Huruf mimnya itu. Ya. Atau mungkin ada juga ada nggak contoh yang lain yang mimnya nggak tasjid gitu? Atau mesti ditasjidkan mimnya itu? Bacanya maupun harokatnya itu kan ada tanda. Mungkin saya bisa menambahkan penjelasan untuk Pak Wakidi mungkin. Nah, boleh. Menarik ini. Terima kasih kalau boleh saya menambahkan yang begini Pak, Bang, yang sempurna itu kan mim. Jadi kalau bertemu ke selain mim ya tetap tasdid, tapi kan tidak al mim kan mendengung. Misalkan yang yang di situ ada to sama tak akan mengikuti dengan tak gitu. Tapi khusus pada mim itu akan menjadi mendengung begitu, entah bertasdid enggak, tahu semua kan idgham itu kan masukan bertasdid. Maka di sini ada yang menjadi tolak ukurnya ada masuk kepada huruf mimnya itu yang menjadi ketika mendengung. Yang lain tidak mendengung karena bukan mim, misalkan tak, sa itu kan bisa. Terima kasih itu. Ya. Makanya ini menarik ini. Terima kasih Pak Saroni. Jadi pekan depan kita minta Pak Bahri buat presentasi PPT-nya terkait dengan idgham mutajanisain ini ya. Tadi sudah disampaikan tidak hanya huruf ba dengan mim saja, tapi masih banyak huruf-huruf pertemuan yang lain yang disebut dengan idgham mutajanisain. Ya, ini menarik ya. Mudah-mudahan pekan depan Pak Wakidi, teman-teman yang lain bisa hadir, kita bisa belajar, merefresh kembali walaupun ini pelajaran yang sudah pernah kita sampaikan. Kalau mau lihat ada materinya di perpustakaan juga boleh, mau bikin yang baru juga boleh. Baik, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Nah, Pak Haji Suardi Aus sudah sampai di rumahnya ini. Enaknya rumah, masjid, rumah ya. Berapa kilo Pak Haji? Ada sekilo? Belum dibuka mic-nya? Dari rumah ke dari masjid ke rumah Pak Haji, dari rumah ke masjid berapa kilo Pak Haji Suardi Aus? Tidak jauh Ustaz.
lebih kurang 150 meter. Oh iya, 150. Kalau kalau bahasa Padangnya balanci-lancian. Nah, Kalau lancian yang enggak nah, boleh. coba Pak Haji Darwin sebutkan balanci-lancian, bisa nggak? Lidahnya masih, hah? Balanci-lancian. Sudah kaku, Iya, kaku. lidahnya sudah lidah Sunda. Ah, itu. Apalagi kalau Pak Wakidi kita minta tolong, wah berat itu. Coba Pak Wakidi balanci-lancian coba. Lancian. Artinya itu bertetangga dekat, itu bahasa Padangnya ya. Bertetangga dekat ya. Nah, kebetulan orang Padang itu di wilayah Pekanbaru sangat mendominasi. Orang Riau aslinya sudah nggak ada. Dari Padang semua di Pekanbaru itu orang Padang semua. Tapi hebatnya orang Melayu Pekanbaru karena punya kerapatan adat nagari, walaupun orang Padang harus taat peraturan di Pekanbaru, terutama setiap hari Selasa dan Jumat menggunakan baju adat Melayu. Apa namanya baju adat Melayu itu, Pak Sardi? Hei, baju apa ya? Lupa. Jadi ada baju adat Melayu yang harus dipakai, pakai peci, terus pakai sarung seperti ini, warnanya juga kuning keemasan. Jadi siapapun orang yang datang ke Pekanbaru harus menggunakan baju adat Melayu. Itu yang Belango namanya. apa? Tolak belango. Ada Belango ya itu dia ya. Kasih. Jadi nanti kalau Bapak tinggal di Pekanbaru, modal pertama yang harus dibeli itu. Ya, saya dulu di sana harus punya baju adat Belango seperti itu. Nah, itu nanti sama dengan di kiai-kiai di Jawa, karena sekarang di Jawa itu menandakan apa ya, kiainya ini tersohor biasa atau tidak dari kain sarungnya. Gitu. Kalau dia tuh kain sarungnya itu, kalau harganya 100.000, itu masih kiai. Tapi kalau udah kain sarung yang harga, wah lumayan nih, 200.000, 1 juta, mahal kain sarung itu. Bukan cap mangga lagi, kalau kita kan masih cap mangga kain sarung itu. Wadimor. Beda itu, iya. Sama dengan di Pekanbaru juga. Baik, terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah khilaf dari saya pribadi. Mari sama-sama kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Kita mulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian sama-sama membaca surah Al-Asr. Kita wakaf di illa. Ketika wakaf, lamnya dibaca panjang 2 harokat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz. Sehat semua Bapak-bapak. Sehat semua Bapak-bapak ya. Bapak-bapak semua. Iya, semua.